teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai tidur ya, pentingnya tidur untuk kesehatan kita. Tapi berbeda dengan video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya saya jelaskan kenapa penderita asam lambung itu kesulitan tidur. Pada dasarnya bukan hanya asam lambung saja. Penderita kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat, dan juga penyakit lainnya biasanya mengakibatkan kita kesulitan untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik ya itu diakibatkan karena peredaran darah kita yang tidak lancar ya. Jadi pada dasarnya kali ini saya jelaskan apa saja yang akan terjadi apabila tubuh kita tidak istirahat atau tidak mendapatkan tidur yang cukup ya. Jadi antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi atau 5 subuh itu, bahkan sampai jam 7 pagi, pada dasarnya tubuh kita secara otomatis mengeluarkan racun-racun. Ya, baik itu paru-paru, hati, ginjal, liver, termasuk juga lambung dan juga usus-usus itu akan di tubuh kita secara otomatis mendetoksifikasi. Contohnya apa? Pada saat kita bangun tidur, kita akan terasa mau BAB dan juga terasa mau pipis ya. Walaupun misalkan malamnya kita tidak minum banyak, tapi tetap pada saat bangun pagi kita akan mau pipis. Itu karena apa? Karena ginjal kita secara otomatis mendetoksifikasi tubuh kita pada saat kita tidur. Ya, begitupun juga BAB. Kenapa kita pagi-pagi sering merasakan BAB atau buang air besar? Karena apa? Lambung kita, usus kita itu sedang mendetoksifikasi ya, supaya racun-racun, toksin-toksin keluar dari dalam tubuh kita. Makanya bagi penderita asam lambung pun kadang-kadang atau gangguan pencernaan, pagi-pagi itu tidak BAB terkadang. Nah, itu ada yang salah dengan proses metabolisme. Jadi sangat dianjurkan kita harus betul-betul menjaga kualitas tidur kita. Misalkan kita jam 11, jam 5, ya kalau secara ilmu kesehatan 8 jam ya, kira-kira jam 9 malam sampai jam 5 subuh itu jam waktu terbaik untuk tidur. Nah, yang paling fatal itu adalah jam 11 sampai jam 5. Ya, jadi makanya bagi teman-teman yang kualitas tidurnya tidak baik, kurang nyenyak, diakibatkan asam lambung atau penyakit lainnya, segera harus ditanggulangi supaya mendapatkan kualitas tidur yang baik. Ya, jadi ada beberapa penyebab yang terjadi di dalam tubuh kita apabila kita kurang tidur. Jadi yang pertama yang kita harus ketahui adalah, ini saya bacakan di sini ya. Saya bacakan di sini dari majalah Amerika Serikat yang kita mungkin semua tahu, The Reader Digest, ini terkenal ya. Ini terbitan Juni 1945. Ini adalah hasil dari penelitian ya, jadi bukan menurut saya. Jadi isinya begini. Di antara usia 25 dan 70 tahun, secara rata-rata orang menghabiskan 15 tahun dalam tidur. Jadi rata-rata umur dewasa di antara umur 25 tahun sampai 70 tahun, kira-kira itu 15 tahunnya kita habiskan untuk tidur. Jadi betapa pentingnya itu tidur. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa kegagalan tidur telah membuat jenderal-jenderal kalah perang, pasien-pasien yang gelisah kehilangan ingatan, istri-istri kehilangan suami mereka. Nah, jadi bisa dibilang kurang tidur itu sangat berbahaya sekali, sampai dikatakan apa, jenderal-jenderal pun bisa kalah perang karena otomatis apa, orang yang kurang tidur konsentrasinya pun akan berkurang. Jadi jelaslah bahwa memahami masalah tidur adalah penting bagi kita semua. Namun berapa banyakkah dari kita yang memahami kenyataan-kenyataan ilmiah yang digariskan mengenai tidur itu? Berikut ini yang sebagiannya benar, sebagiannya salah. Jadi saya akan membacakan apa yang mitos, apa yang benar mengenai tidur ya. Setiap orang sering kali mengubah posisinya sebab pengaturan otot tubuh adalah sedemikian rupa susunannya sehingga kita tidak mungkin dapat rileks sama sekali sekaligus. 35 kali berganti posisi semalam adalah rata-rata biasa, rata-rata yang biasa, benar atau salah. Ya, jadi maksudnya ada orang yang berpikir bahwa bahwa kalau tidur bolak-balik itu berarti tidurnya tidak nyenyak, tapi itu mitos. Ternyata apa? Normal, pada saat kita tidur, tubuh kita itu 35 kali berganti posisi itu adalah suatu hal yang normal. Ya, jadi kebalikannya, kalau kita tidur itu tidak bolak ke sana kemari, berarti itu ada yang salah dalam tubuh kita. Jadi bolak-balik dalam satu malam 35 kali untuk mengubah posisi tidur itu adalah suatu hal yang wajar ya. Berikutnya adalah tidur yang paling menyegarkan datang mula-mula sekali. Betul atau salah? Ya, benar ya. Jadi misalkan kita tidur ya, jadi pada saat kita baru pertama kali tidur memejamkan mata, itu adalah benar-benar yang sangat menyegarkan ya.
Penyelidikan-penyelidikan pada Universitas Colgate menunjukkan bahwa banyak dari manfaat-manfaat tidur sudah dapat sepenuhnya diperoleh pada akhir dari beberapa jam yang pertama. Ya, jadi kalau misalkan kita hanya misalkan 2 jam saja tidur nyenyak, itu pada dasarnya kita sudah mendapatkan hasilnya. Ya, walaupun tetap yang untuk maksimalnya adalah kita harus apa? Tidur 8 jam dalam satu hari, ya. Jika Anda tidur 6 jam gantinya 8 jam, maka Anda harus menghabiskan lebih banyak energi pada hari berikutnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Ya, itu adalah betul, ya. Percobaan-percobaan di laboratorium menunjukkan bahwa kita menghabiskan 25% lebih kalori untuk menggantikan tidur yang hilang. Ya, jadi kalau kita tidur di bawah 8 jam dan hanya 6 jam, kita kehilangan kalori dikatakan apa? 25% lebih banyak. Ya, jadi walaupun kita tidak berbuat apa-apa, tidak berolahraga, tapi tubuh kita mengeluarkan kalori karena kekurangan tidur itu. Lihat betapa pentingnya tidur itu untuk apa? Kesehatan kita. Berikutnya adalah untuk menebus tidur yang hilang, kita harus tidur beberapa jam lebih lama untuk beberapa malam berikutnya secara berturut-turut. Nah, ternyata itu adalah salah, ya. Satu malam tidur yang normal akan mengembalikan kepada kita semua yang hilang itu. Maksudnya begini, kalau kita begadang selama 5 hari, kita tidak butuh untuk tidur lebih lama selama 5 hari berturut-turut untuk mendapatkan tubuh yang segar. Tidak butuh seperti itu. Pada saat kita misalkan begadang 5 hari, ya, di hari ke-6 kita cukup tidur 8 jam sehari, itu sudah menggantikan kekurangan kita yang 5 hari tersebut. Nah, itu ya. Tidur bersama-sama dengan seseorang lebih mempersulit tidur yang nyenyak. Benar, ya. Gerakan-gerakan yang sedikit saja dari orang lain akan menghalangi kita dari tidur yang nyenyak dan sangat menyegarkan. Jadi sangat dianjurkan untuk tidur tidak berbarengan. Jadi karena apa? Karena gerakan dari pasangan tidur kita itu akan mengganggu kualitas tidur kita yang supaya lebih baik. Orang-orang yang mampu terus maju dengan tidur yang sedikit adalah di antara orang-orang yang paling bersemangat. Salah, ya. Jadi banyak orang berpikir, oh, merasa hebat, oh saya kurang tidur bisa beraktivitas dan saya ini orang yang semangat. Itu adalah salah. Napoleon dan Edison, ini maksudnya Napoleon dan Thomas Alva Edison pergi dengan hanya beberapa jam tidur semalam. Namun pada siang hari mereka juga tidur-tidur sejenak. Dalam setiap jangka waktu 24 jam, mereka ternyata telah tidur dalam jangka waktu yang normal. Ya, contohnya Napoleon Bonaparte dan Thomas Alva Edison. Ya, walaupun di malam hari dia tidak tidur 8 jam, tapi di sela-sela siang hari mereka tidur. Dan tetap dalam waktu 24 jam, mereka tetap tidur dalam waktu 8 jam atau dalam waktu yang normal. Tapi tetap bukan berarti kita bisa mengikuti metode seperti ini. Metode seperti ini hanya dilaksanakan untuk hal-hal yang kepepet, ya. Tapi sebaiknya untuk menjaga kesehatan lebih bugar, tetap kita tidur jam 9, bangun jam 5, itu adalah yang terbaik, ya. Berikutnya adalah kegagalan tidur saja dapat membawa kepada penyakit yang benar-benar berbahaya. Itu adalah benar, ya. Binatang-binatang akan mati lebih cepat karena tidak bisa tidur daripada karena tidak tersedia makanan. Jadi bisa dibilang kekurangan tidur itu sangat bisa membahayakan nyawa. Ya, contohnya tapi bukan berarti kasusnya sama, tapi ya perkiraan seperti contohnya artis yang baru meninggal, suami dari salah satu artis terkenal meninggal itu karena kelelahan, karena tidur yang kurang. Ya, jadi bisa dibilang kekurangan tidur itu sangat berbahaya sekali, intinya seperti itu. Kita jatuh tertidur sepenuhnya lalu juga bangun dalam sekejap. Ya, itu adalah salah, ya. Apabila kita setengah tidur baik pada permulaan atau pada akhir dari malam hari, maka kita melewati suatu masa di mana kita mungkin dapat berbicara, tetapi dapat mendengar bunyi-bunyi dengan jelas. Kemampuan kita untuk bergerak pada saat itu tertidur, tetapi alat-alat pendengaran kita tetap terjaga. Ya, jadi walaupun kita tampaknya masih mendengar suara, tapi pada dasarnya itu kita tetap mendapatkan kualitas tidur yang baik. Ya, asalkan kita tetap istirahatnya itu dalam waktu 8 jam. Ya, tetapi walaupun tetap saja untuk kualitas yang benar-benar nyaman tidur itu adalah apa? Kita tidak mendengarkan apa? Suara-suara. Ya. Berikutnya adalah tidur dengan berbalik pada sisi kiri menekan jantung. Ya, itu adalah mitos, ya, atau salah, ya. Tidak ada bedanya apakah orang secara rata-rata tidur pada punggungnya atau pada sisi manapun juga. Itu tidak ada hubungannya, kecuali mungkin untuk penderita GERD tadi, penderita asam lambung, ya, itu sangat berpengaruh. Sebaiknya yaitu tidur 45 derajat seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Meminum cairan-cairan yang panas sebelum pergi tidur adalah salah satu cara yang terbaik untuk menjamin tidur yang baik. Nah, itu adalah salah, itu mitos, ya. Tekanan dari cairan-cairan terhadap kandung kencing membuat kegelisahan.
Hanya sedikit saja cairan yang harus diminum di malam hari jika Anda ingin melewati suatu malam yang penuh ketenangan. Jadi, sangat tidak dianjurkan minum banyak cairan, terutama air hangat, pada saat sebelum tidur. Kenapa? Otomatis kita akan gelisah, akan terasa mau kencing. Makanya jam 1 kita kebangun, harus tidur, harus lagi mencari tidur nyenyak lagi. Dan jadi memang sebaiknya jangan minum banyak, terutama minuman hangat di malam hari. Ya, minum hanya secukupnya saja. Adalah tidak sehat untuk tidur dalam musim panas dengan kipas angin di dalam kamar. Itu adalah salah. Jika kipas angin itu diarahkan ke tembok, menghindari aliran-aliran angin, dan ditempatkan pada tempat yang sangat terasa untuk menahan bunyi, maka ia itu akan memperbaiki kesempatanmu untuk tidur yang lelap di malam hari. Jadi boleh kita pakai kipas ya pada saat panas, tapi jangan langsung ke badan. Itu bisa paru-paru basah atau bisa bronkitis. Sebaiknya kita pantulkan ke tembok supaya peredaran darah di ruangan, peredaran udara di ruangan kita lancar, dan kita pun akan merasakan adem ya, atau sejuk ya. Keletihan fisik dapat mempersulitkannya untuk memperoleh tidur. Benar ya. Suatu mandi air panas mungkin adalah cara yang terbaik untuk mengurangi tekanan yang datang dari terlalu banyak latihan yang tidak biasa sebelum pergi tidur. Jadi kalau kita terlalu capek, terlalu olahraga berat, itu mempersulit tidur. Jadi makanya saya anjurkan hanya jalan kaki saja ya untuk di malam hari, untuk rileks, bukan terlalu capek. Kalau terlalu capek, kebalikannya, kita akan akan sulit tidur. Nah, salah satu penanggulangannya kalau sudah terlanjur adalah dengan mandi air panas. Itu membantu tubuh kita rileks dan kita akan mendapatkan kualitas tidur yang baik ya. Berikutnya adalah hal yang terburuk mengenai insomnia ialah kecemasan terhadap efek-efeknya bagi pekerjaan hari berikutnya. Benar ya. Dr. Donald Allaire yang menyelidiki kebiasaan-kebiasaan tidur di Universitas Colgate menganjurkan agar apabila tidur sulit Anda supaya mengambil keputusan untuk bangun keesokan hari lebih lambat. Dengan mengetahui bahwa Anda memiliki cukup waktu untuk istirahat, maka akan Anda tertidur dengan mudah. Nah, jadi kalau misalkan kita besok mau berangkat jam 5 pagi, ya, kita jangan berpikir terus, aduh, di otak kita besok harus bangun pagi. Nah, dengan kita seperti itu, berpikir seperti itu, otomatis kita akan sulit tidur. Ya, jadi makanya saya katakan sebelum kita tidur kita harus menjauhi ingatan-ingatan yang hari esok. Pokoknya kita tidur, yang kita lakukan adalah pikiran rileks, badan kita rileks supaya mendapatkan kualitas tidur yang optimal. Jangan kita berpikir aduh besok bagaimana, atau kita ingat-ingat masa lalu, itu tidak ada gunanya. Waktunya kita tidur, kita harus rilekskan semua pikiran kita. Ya, berikutnya adalah suatu tidur sejenak sesudah makan siang adalah suatu kemanjaan diri yang semu dan menumbangkan efisiensi seseorang, dan itu ternyata adalah salah. Penyelidikan di Stephen College, Missouri menunjukkan bahwa setelah siswa-siswa tidur sejam lamanya sesudah makan siang, maka nilai-nilai pelajaran mereka jauh lebih tinggi daripada sewaktu mereka memanfaatkan waktu itu untuk belajar. Ya, jadi sangat dianjurkan pada saat kita habis makan siang, terutama untuk anak-anak, kita anjurkan, tapi bukan berarti habis makan langsung tidur ya, mungkin butuh 15 menit, setengah jam. Kita anjurkan anak-anak kita itu untuk tidur siang. Itu membantu supaya mencerdaskan otak. Jadi ternyata bagi anak-anak yang habis makan siang langsung belajar, nilainya lebih rendah dibandingkan anak-anak yang habis makan siang tidur, setelah itu baru belajar. Nah, tapi beda ya. Untuk penderita GERD, otomatis kita semua ketahui setelah makan siang dianjurkan 1-2 jam baru kita boleh berbaring. Karena apa? Karena asam lambungnya itu akan naik kembali ya. Yang terakhir adalah usaha mental adalah kemungkinan persiapan yang tidak terjelek untuk memperoleh tidur. Benar. Suatu malam yang sepi yang berakhir dengan berjalan-jalan untuk melelahkan otot-otot Anda adalah persiapan yang terbaik untuk tidur. Ya, jadi sangat dianjurkan, yang seperti saya katakan di video saya sebelumnya, jalan-jalan itu untuk merilekskan otot-otot kita supaya kita mendapatkan kualitas tidur yang baik. Ya, jadi bagi teman-teman saya kasih masukan bahwa kita harus usahakan bagaimana caranya kita mendapatkan kualitas tidur yang baik. Ya, jadi penyakit tekanan darah tinggi, penyakit asam lambung, penyakit darah rendah, itu sangat berhubungan dengan kualitas tidur. Bagi yang biasa darah rendah, pada saat kita kurang tidur, tekanan darah kita akan semakin rendah. Bagi yang terbiasa tekanan darahnya tinggi, tekanan darah kita akan semakin tinggi. Dan kekurangan tidur pun akan melemahkan otot jantung kita. Jadi otomatis tubuh kita akan kelelahan, itu akan berakibat fatal. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik ya? Saya sudah jelaskan tadi di video saya sebelumnya. Ya, salah satunya adalah dengan jalan kaki ya. Bagi penderita asam lambung,
bisa dibantu juga untuk meminum arang aktif atau bawang putih yang saya anjurkan di video saya sebelumnya. Oke, sampai saya untuk kali ini video saya sampai sini dulu. Ya, teman-teman bisa, mudah-mudahan ini dapat berguna untuk teman-teman dan bisa teman-teman bantu share, subscribe channel saya dan juga bisa di like. Oke, selamat siang teman-teman.